Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan Cargub di seluruh Nusantara. Kali ini saya berada di sebuah area pemakaman umum di Desa Domas. Desa Domas masih ikut di Kecamatan Menganti. Saya akan mencoba untuk melihat di area pemakaman ini ada jejak kekunoan apa yang terdapat di area pemakaman umum di Domas ini. Ikuti rekan-rekan, barangkali nanti ada suatu petunjuk di sini yang mengarah kepada salah seorang tokoh yang di era Sunan Giri atau ekspedisi pertama ya, yaitu yang bernama Resi Gana Domas, yang pada waktu itu beliau masih belum memeluk agama Islam, dan ketika beliau sudah diislamkan oleh salah satu putra dari Syekh Menganti, yaitu Pangeran Penunggoboyo, kemudian beliau diberi nama oleh Kanjeng Sunan Giri dengan nama Kiai Ageng Domas, dan dari nama beliau lah akhirnya menjadi cikal bakal nama Desa Domas. Rekan-rekan, ikuti penelusuran saya. Cukup padat di area makam sini, dan juga bercampur ya juga dengan pemakaman selain pemakaman muslim ya. Di depan terdapat makam dari umat Kristiani ya. Ya, sepertinya di depan saya ini ada batu bata yang sangat besar ini ya. Nih, batu bata kuno ini ya, sangat lebar, enggak berapa meteran ini, berapa ini juga panjang ini ya. Ini ya, di sini terdapat 2 garis. Oke, kita akan lihat lagi apa masih ada yang lainnya. Ya, sepertinya ini juga, akan tetapi ini dibuat nisan ya, jadi sudah menancap ini. Oke, kita cari lagi. Ini ya, ini juga ada pemakaman Kristiani ya, karena ini makam ini membujur timur barat ya, timur barat. Jadi ini bisa cara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, jadi sebelah sana ya. Ya, seperti inilah ketika kita melihat di area pemakaman ini, seperti sebuah sifat ya, jadi rukun kelihatannya. Jadi karena bercampur dengan makam muslim, belum berbeda agama, tapi kalau kita lihat seperti ini sepertinya rukun ya. Jadi ya, mungkin selayaknya gitu kita sebagai umat sesama pemeluk agama ya, jadi harus rukun juga ya. Oke, masih kita lihat lagi. Di sini juga terdapat beberapa batu-batu lama ya, yang digunakan untuk batu nisan. Ini seperti yang ada di Kurit ini ya, batunya, batu nisan. Jadi menggunakan batu alam ya.
sebagai batu nisan. Ini pohon randu ini ya, pohon kepoh atau randu ini cukup besar juga, sama seperti yang di sana itu yang lebih besar itu ya, lebih besar. Oke, lihat lagi barangkali ada yang lainnya ya. Ini juga seperti ini. Nah ini, oh enggak, ini paru. Ini juga ada pohon kepo ini ya, ini pohon kepo ini. Bukan, biasanya di bawah-bawah pohon gini ada sesuatu biasanya, kalau memang dulunya ada bekas bangunan atau apa ya. Oh ya, ya ini ya, ini juga batu lama ya, ini juga yap. Sepertinya di dalam ini masih ada ini. Oh ya, masih ada itu di bawah. Sepertinya ini dibuat seperti nisan ya, batu batanya ya. Emang ini sebenarnya bukan batu nisan, tapi dibuat sebagai batu nisan ini ya. Oke. Oh ya. Oh ya, nih terdapat beberapa batu bata ini ya. Mungkin yang disampaikan oleh juru rawat makam ini pada waktu itu kepada saya ya, mungkin ini yang dimaksud ya, ini dimaksud. Jadi di sini terdapat beberapa batu bata yang dikumpulkan ya, batu bata kuno yang dikumpulkan, termasuk ini juga. Ini sangat besar ini. Wah, iya. Oke, bisa dilihat rekan-rekan. Ya, lebar dan sangat panjang ya. Tapi di sini seperti ada untuk apa ini ya? Mungkin pengikat kayak ya, seperti cakotan gini ya, mungkin ya, diterap gini mungkin ya, kurang tahu ya. Luar biasa ini. Jadi memang benar. Ketika itu juru rawat dari area pemakaman ini itu pernah menceritakan bahwa terdapat batu bata yang dikumpulkan di bawah pohon ya. Batu bata ini ditemukan berada di bawah, di kedalaman sekitar 1,5 meter dari permukaan ya, ketika waktu ada penggalian untuk pemakaman ya, penggalian untuk pemakaman. Jadi ketika menggali kubur, menggali tanah ini untuk makam, ternyata di bawah itu terdapat sebuah tatanan atau situ batu bata ini. Kemudian diambil dan dikumpulkan batu bata ini. Menurut keterangan beliau, di bawah area sini masih sangat banyak di bawah. Jadi ada struktur tatanan batu bata di bawah pohon ini sampai ke area sini. Dan menurut beliau juga di area depan sana juga banyak. Karena itu mungkin di sini dulu juga bekas suatu bangunan, saya nggak tahu bangunan apa ya. Akan tetapi kalau merujuk dari riwayat bahwa di sini dulu tempatnya asrama dari Resi Gana Domas ketika beliau masih belum masuk Islam ya. Jadi bisa besar kemungkinan batu-batu bata ini dulunya adalah bekas tempat untuk pemujaan mungkin ya, tempat untuk memuja mungkin gitu ya, tempat untuk memuja. Dan mungkin juga di sini dulu pernah ada suatu setra pamujan ya, yang ketika itu digunakan oleh Resi Gana Domas sebelum beliau masuk Islam. Jadi
masih bisa dilihat untuk jejak-jejak peninggalannya ya dari batu-batu bata ini yang berada di bawah kedalaman sekitar 1,5 meter. Mungkin waktu itu untuk menggali makam untuk pemakaman yang di sini, karena ini lokasinya berdekatan dengan batu bata itu ya, mungkin gitu ya. Jadi untuk makam Resi Gana Doma sendiri ini saya masih belum menemukan yang ketika itu sudah masuk Islam dan diganti nama oleh Kanjeng Sunan Giri dengan nama Kiai Ageng Domas ya. Coba kita cari, barangkali nanti bisa kita menemukan. Ya, kalau untuk ini eranya masih baru ya. Langgam kiranya sama seperti yang ada di pemakaman Cermi Kidul ya, di antara tahun 18 sampai 19 ya. Tapi kalau ini menggunakan batu putih berarti ini lebih tua ya. Oh ya, ini menggunakan batu putih, jadi ini masa beliau masih lebih tua dari yang ada di Cermi karena menggunakan batu putih, bisa di atas tahun 1700-an ke atasnya. Ya, di sini ada batu alami, maksudnya batu alam yang digunakan sebagai batu nisan ini ya. Di sini juga banyak kerang ini ya. Oke, kita lihat apakah ada motifnya. Sepertinya yang ini sepertinya pernah diukir ini ya, kan tetapi sudah banyak yang hilang kena air hujan mungkin ya. Ya, seperti itu yang ada di kepalanya. Ini seperti diukir ya, diukir menyerupai sebuah kurawal ya, menyerupai sebuah kurawal ya. Kemungkinan ini beliaunya, ini kemungkinan ini beliau Resi Gana Domasnya atau Kiai Ageng Domas. Saya nggak bisa memastikan kalau ini beliaunya ya. Oke. Untuk Resi Gana Domas sendiri atau Kiai Ageng Domas sendiri, beliau juga punya beberapa santri ya, beberapa santri yang dulu juga sudah ikut masuk Islam ya, termasuk Kiai Gading ya, yang dijuluki Kiai Gading, yang ada di daerah Gading Watu ya. Mungkin suatu saat akan saya coba menelusuri ke sana, yang mana Kiai Gading itu adalah murid tertua dari Resi Gana Domas ya, dan beliau juga bersedia untuk masuk Islam setelah Resi Gana Domas bersedia masuk Islam. Keberadaan beliau di sini juga berkaitan dengan Dang Acarya Laban ya, sebagai seorang Dharma Diyaksa Kasaiwan yang ada di Setro Menganti ya, dan kemudian setelah beliau masuk Islam diberi nama oleh Kanjeng Sunan Giri dengan nama Kiai Ageng Setro. Jadi beberapa murid beliau berada di desa Gading ya, berada di desa Gading. Mungkin suatu saat nanti kalau saya ke sana, mungkin sedikit banyak nanti akan saya coba untuk mencari keberadaannya.
Baiklah rekan-rekan, untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi masih bisa dilihat bahwa di sini memang masih ada jejak arkeologis dari zaman peradaban Resi Kanadomas ketika beliau masih ada di sini ya. Ketika beliau masih menjadi seorang resi, belum memeluk agama Islam, dan ketika beliau sudah memeluk agama Islam, kemudian beliau diberi nama menjadi Kiai Agung Damas. Baik, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan mohon maaf tidak terlalu bisa memberikan banyak penjelasan ya, karena di sini juga saya masih belum bisa menemukan di mana makam dari Resi Kanadomas sendiri atau Kiai Agung Damas sendiri ya. Kan tetapi saya bisa mengetahui bahwa di sini memang dulunya ada jejak kekunoannya yang ada di sini. Baik rekan-rekan, terima kasih atas perhatiannya. Salam Sarkup Nusantara, salam Sabunisan, salam Pasiduran Macan Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi suwita linuhung segara gandha arum surep dupa kumelun hinulah niat ingsun hangi